Halo, apa kabar sayang-sayangku yang sudah mengklik video ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, amin. Banyak orang yang berpikir menekan tombol like and subscribe itu sangatlah susah. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, segeralah memanjakan jari-jari kalian dengan menekan tombol like and subscribe. Apakah kalian mengenal pria tampan ini? Kebanyakan orang mungkin tidak kenal pria ini, padahal dia sangat berpengaruh besar. Pasti kalian bertanya-tanya pria ini berpengaruh apa? Tanpa bicara banyak, mari kita simak bersama video singkat ini. Mendengar kata pejuang Marxis Kuba, ingatan kita akan tertuju pada seorang lelaki yang punya hobi memakai topi. Ia adalah Ernesto Guevara Lin de la Serna. Ia lahir di Rosario, Argentina pada tanggal 14 Mei tahun 1928. Guevara meninggal pada usia yang terbilang cukup muda, yaitu 39 tahun di Bolivia, tanggal 9 Oktober tahun 1967. Keluarganya memiliki campuran darah Irlandia, Basque, dan Spanyol. Ia mengidap asma sejak usia 2 tahun. Guevara sekeluarga sempat pindah ke Cordoba, daerah yang lebih kering, tetapi kondisi kesehatannya tidak membaik. Ibu Guevara, Celia de la Serna, mengajarkan sebagian pendidikan dasarnya. Pada usia belianya, Guevara telah membaca literatur Karl Marx, Engels, dan Freud dari perpustakaan ayahnya. Ia memulai sekolah menengah pertamanya pada tahun 1941 di Colegio Nacional Din Funes di Cordoba, La unggul di bidang sastra dan olahraga. Guevara hidup di bawah pemerintahan fasis kiri, Juan Perón. Ia menentang rezim Perón yang menyebabkan serentetan krisis politik yang parah di Argentina. Kebencian terhadap rezim tersebut tertanam di hatinya hingga berlanjut kebenciannya pada politisi militer dan kapitalisme. Namun, ia belum memunculkan niatnya pada politik saat berstudi di Universitas Buenos Aires pada 1947. Saat itu ia mengambil studi bidang kedokteran. Pada tahun 1949, ia melakukan perjalanan dengan sepeda motor menjelajahi Argentina. Untuk pertama kalinya ia melihat langsung kehidupan orang miskin dan suku Indian. Pada 1951 setelah ujian tengah semester, ia melakukan perjalanan yang lebih jauh bersama temannya dan bekerja paruh waktu untuk bertahan hidup. Ia mengunjungi Chili. Di sana ia bertemu dengan Salvador Allende. Ia juga sempat mengunjungi Peru, Kolombia, Venezuela, dan Miami pada masa Revolusi Nasional. Guevara ke Bolivia. Di sana ia dituduh sebagai oportunis. Ia pun melanjutkan perjalanan ke Guatemala dan bekerja sebagai penulis artikel arkeologi tentang Indian Maya dan Inca. Saat itu Guatemala dipimpin seorang sosialis, Jacobo Arbenz Guzman. Guevara tidak bergabung dengan Partai Komunis meskipun ia penganut Marxisme. Di Guatemala, Guevara tinggal bersama Hilda Gadea yang juga penganut Marxis. Hilda yang mengenalkan Guevara kepada salah satu letnan Fidel Castro bernama Nico Lopez. Setelah Presiden Arbenz turun dari jabatannya, Guevara pindah ke Meksiko dan bekerja di rumah sakit umum. Bersama Hilda dan Lopez, Guevara bertemu Raul Castro dan Fidel Castro. Ia pun menjadi pengikut Castro dan bergabung dengan pejuang revolusi Kuba yang dilatih perang gerilya oleh Kapten Tentara Republik Spanyol, Alberti Bayo, pada tahun 1959. Latihan perang tersebut membuat polisi curiga dan menangkap orang-orang yang berada di sana. Sebulan kemudian, mereka baru dilepaskan. Guevara ikut menyerbu Kuba pada Juni tahun 1956. Ia menjadi tentara yang pandai, berhasil, bahkan kejam. Akhirnya, Presiden Batista berhasil digulingkan. Guevara pun menjadi orang kedua setelah Fidel Castro dalam pemerintahan Kuba membawa komunisme menuju komunisme yang merdeka dan bukan komunisme ortodoks. Guevara ikut menyusun hukum agraria dan mendirikan Departemen Industri. Ia membawa ekonomi Kuba kepada perekonomian komunisme secara total. Guevara mengisahkan seluruh perjalanannya dalam sebuah buku harian yang kemudian diterbitkan dengan judul The Motorcycle Diaries. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada 1996 dan difilmkan pada 2004 dengan judul yang sama. Guevara tertangkap dalam aksi perjuangan revolusionernya di Bolivia pada tanggal 8 Oktober tahun 1967 adalah akhir dari segala usahanya.
Ia divonis hukuman tembak, sehari setelah penangkapan tersebut. Jenazah Guevara dikuburkan kembali dengan upacara kemiliteran Santa Clara, Las Villas, tempat Guevara mengalami kemenangan dalam pertempuran revolusi Kuba pada tanggal 12 Juli tahun 1957. Guevara adalah idola bagi para pejuang revolusi dan kaum muda generasi tahun 1960 sampai tahun 1970 atas aksi revolusionernya dalam menolak kapitalisme, borjuisme, dan komunisme. Itulah riwayat hidup sesosok pria tampan Guevara. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Next video, bye-bye.